Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana dan apa unsur-unsur sebuah negara dapat dikatakan berideologi. Karena berideologi menjadi dasar pijakan dan arah pandangan bagi sebuah negara, termasuk manusianya, dan dengan sendirinya hal itu menjadi unsur utama yang menggerakkan dinamika suatu negara. Bagi mereka, ideologi adalah nomor satu, mengalahkan eksistensi dan kepentingan individu-individu, masyarakat, bahkan negara. Individu bisa hancur, masyarakat bisa lenyap, dan negara juga bisa roboh. Tetapi selama ideologi yang masih ada, maka bangunan negara dan masyarakat bisa disusun kembali dan tegak sebagaimana semula. Hal ini tidak berlaku sebaliknya. Jika ideologi hancur, baik disebabkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip dasarnya, atau tersusupi nilai-nilai dari ideologi lain, meski masyarakat dan negara yang pada mulanya mengembangkan ideologi tersebut masih eksis, bisa dipastikan hancurnya masyarakat dan negara tersebut tinggal menunggu waktu. Membangun masyarakat atau negara bukan sekedar adanya komunitas manusia yang merasa senasib, sepenanggungan, dan mau berkumpul menjadi sebuah masyarakat, atau komunitas masyarakat yang memiliki wilayah perbatasan tanah atau air dan sejenisnya. Bahkan pula bukan sekedar memiliki bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan atau busana nasional. Lebih dari itu, masyarakat atau negara memerlukan nilai-nilai dasar, prinsip, pemikiran-pemikiran dasar, cita-cita, hukum, pemimpin, struktur negara, dan mekanisme yang mengatur komunitas tersebut. Dan yang memformat semua itu adalah ideologi, bukan bahasa nasional, lagu kebangsaan, apalagi busana nasional. Atas dasar inilah semua negara yang ada di dunia memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar atau cita-cita yang dituangkan dalam piagam atau charter dan konstitusinya. Prinsip-prinsip dasar tadi, sebagian mereka menyebutnya sebagai ideologi. Meski sebenarnya hanya ideologi gadungan, karena hanya sekedar memiliki nilai-nilai saja yang bersifat abstrak dan cenderung bersifat filosofis. Untuk membuktikan apakah suatu negara benar-benar menjadikan ideologinya sebagai segalanya atau tidak, hal itu bisa dilihat dari propaganda yang dijalankannya. Maka hal inilah yang akan disampaikan pada pemaparan kali ini. Ide dasar sebuah negara ideologis yang melakukan interaksi dengan negara-negara lainnya di dunia adalah mempropagandakan ideologinya atau pemikiran-pemikirannya ke seluruh penjuru dunia. Kita bisa menyaksikan betapa Amerika Serikat sebagai sebuah negara ideologis sangat getol mengumandangkan demokrasi, sekularisme, pluralisme, kebebasan HAM, hak asasi manusia ke berbagai negara di seluruh dunia. Amerika Serikat menjadikan sebagai tolak ukur apakah suatu negara sudah beradab atau belum dari parameternya tentang pelaksanaan demokrasi, kebebasan, sekularisme, pluralisme, HAM, dan sebagainya. Bahkan secara licik, Amerika Serikat menempatkan pemikiran-pemikiran tersebut sebagai alat politiknya untuk menekan negara-negara lain dan menjadikannya sebagai syarat jika negara-negara lain mau menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Bantuan yang diberikan Amerika Serikat misalnya selalu disyaratkan dengan pelaksanaan atau pemaksaan ide-ide tadi, entah itu bantuan militer, bantuan politik, ekonomi perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Bagi Amerika Serikat, biaya miliaran dolar yang dikeluarkan untuk memberikan pelatihan, training, kunjungan, studi komparasi, atau buku-buku yang dibagikan secara gratis ke negara-negara muslim yang mau menerima demokrasi, kebebasan, dan HAM bukan suatu yang merugikannya. Bagi mereka, hal itu ibarat investasi, hanya saja bersifat pemikiran terhadap bangsa-bangsa lain agar di kemudian hari benih-benih yang disebarkannya tumbuh dan menjadi buah yang bisa dinikmati oleh Amerika Serikat. Bukankah keberhasilan memformat pemikiran dengan cara pandang gaya hidup bangsa lain agar sesuai dengan nilai-nilai yang dipropagandakan Amerika Serikat tidak jadi takar dengan nilai yang bersifat materi? Dan keberhasilan Amerika Serikat dalam bidang ini menjadikan pengorbanannya yang miliaran dolar rupiah itu menjadi tidak ada apa-apanya. Begitu pula yang kita saksikan ketika Uni Soviet masih merajalela. Negara itu meniupkan ideologi sosialisme, komunismenya ke berbagai negara, termasuk Indonesia waktu itu. Mereka dengan entengnya mengucurkan bantuan, baik itu paket persenjataan, beasiswa untuk belajar ke Uni Soviet dengan gratis, pembangunan infrastruktur, buku-buku, dan lain-lain. Sama persis dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat saat ini. Tujuannya sama, menyebarluaskan ideologinya ke seluruh dunia sehingga setiap bangsa-bangsa di dunia mengadopsi ideologi tersebut. Hal yang sama berlaku juga dengan ideologi Islam. Ketika Rasulullah SAW berhasil membangun negara Islam pertama di Madinah Al-Munawwarah,
Beliau menempatkan penyebarluasan ideologi sebagai faktor utama dalam membina hubungan dengan kabilah-kabilah lain yang masih kufur maupun terhadap negara-negara lain. Simak saja bagaimana Rasulullah SAW membuka dialog untuk pertama kalinya dengan negara-negara lain dengan cara mempropagandakan ideologi Islam, bukan yang lain. Ajakan Rasulullah SAW kepada Kaisar Heraklius, penguasa Romawi saat itu sangat gamblang. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Muhammadin Abdillahi wa rasulihi illa Hiraqla adzimur rum salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni adu'uka bidi ayatil islami aslim taslam wa aslim yuttaqallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa alaika ismul arisin, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba sekaligus utusan Allah, untuk Heraklius, Kaisar Romawi. Salam sejahtera bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya hanya aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuklah ke dalam agama Islam, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberimu 2 kali lipat. Namun jika engkau berpaling, engkau akan menanggung dosa kaum Arisin. Wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Quran Al-Imran ayat 64. Seluruh interaksi Rasulullah SAW dengan kabilah-kabilah kufur atau dengan negara-negara kufur yang ada di kawasan Madinah dan Jazirah Arab, sejak awal mula dilakukannya hubungan dengan mereka didasarkan pada penyebarluasan atau ideologi Islam. Tidak ada riwayat yang menuturkan bahwa interaksi yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW dengan kabilah-kabilah kufur ataupun dengan negara kufur didasarkan pada manfaat atau kepentingan materi seperti untuk memajukan perdagangan dan perekonomian. Itu menjadi ciri negara-negara ideologis dalam membina hubungan internasionalnya dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, dengan mudah kita bisa menyaksikan tingkah pola negara-negara yang tidak berideologi dalam membina hubungan internasionalnya. Ada yang mengedepankan keseniannya dengan cara mengirimkan duta-duta seni, ada juga yang menjadikan olahraga sebagai ujung tombak diplomasi luar negerinya, atau hal-hal yang nyaris tidak banyak manfaatnya bagi negara tersebut dan tidak akan membawa pengaruh apapun bagi negara lain. Yang menyedihkan kita adalah bahwa Rasulullah SAW dan para penguasa khulafa berikutnya yang dengan tekun menyebarluaskan ideologi Islam ke seluruh penjuru dunia sehingga menjadi rahmatan lil alamin, sayangnya tidak diikuti oleh para penguasa negeri-negeri Islam saat ini. Selama lebih dari 13 abad, daulah Islam secara aktual berhasil menyebarluaskan risalah Islam ke negara-negara lain di dunia dan dikenal sebagai negara ideologis yang amat kuat. Dengan begitu saja dilupakan oleh para penguasa Muslim saat ini. Seakan-akan mereka tidak pernah membaca sejarah kebesaran Islam dan sejarah umat manusia. Mereka lebih suka mengkaji sejarah kebangkitan Eropa dan peradaban Barat, lalu mencontek begitu saja unsur-unsur Barat dengan dalih modernisasi dan kebangkitan, meski sejarah Eropa dan bangkitnya peradaban Barat baru dari kemarin sore. Mereka lupa bahwa unsur dahsyat yang bisa merubah pemahaman mereka dan bisa membangkitkan kembali umat Islam, bahkan bisa meraih kembali kepemimpinan dari negara-negara adidaya saat ini, ada dalam jiwa mereka. Itulah ideologi Islam. Sayangnya Islam yang mereka anut bukan lagi ditempatkan sebagai sebuah ideologi, sumber hukum, problem solver, tetapi hanya sekedar nilai-nilai spiritual dan etika atau moral saja. Akibatnya, kedudukan negara mereka dan masyarakat Islam di dunia terpuruk di depan ideologi lain seperti kapitalisme, sekularisme, sosialisme, komunisme. Maka sudah saatnya bagi umat Islam dan para penguasanya untuk membuang jauh-jauh ideologi Barat yang bertentangan dengan Islam dan menempatkan Islam sebagai sebuah ideologi atau mabda yang memimpin tentunya dan menuntun perilaku mereka dalam berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia. Jika tidak, berarti kita dan negeri-negeri Islam lainnya hanya akan mengekor kepada ideologi sekuler dari negara-negara Barat. Kita akan jadi pengikut, objek pelengkap, penderita, dan santapan empuk bagi negara-negara Barat yang berideologi kufur. Dan itu menunjukkan kalau negara kita benar-benar sebagai negara yang tidak berideologi. Demikian menjelaskan mengenai negara ideologi pasti menjalankan propaganda. Saya Satya Widharma,
Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.